Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Eris Endarsi dengan NIM 21136007 dari Prodi Geografi NK Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi dan hubungan antara unsur cuaca dan iklim. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah siklus hidrologi. Sebelum kita mengetahui tahapan dalam siklus hidrologi, kita melihat dulu apa itu siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Maka dari itu menyebabkan air di permukaan bumi tidak pernah habis. Selanjutnya yaitu siklus hidrologi. Di permukaan bumi banyak sekali terdapat air, contohnya saja air laut, air sungai, dan air danau. Akibat dari radiasi matahari, air laut, air sungai, dan air danau mengalami penguapan ataupun yang disebut dengan evaporasi. Namun, penguapan tidak terjadi pada air di permukaan bumi saja. Penguapan bisa terjadi pada tumbuhan atau vegetasi. Yang disebut penguapan pada tumbuhan disebut dengan transpirasi. Jadi penguapan pada air disebut dengan evaporasi dan penguapan pada tumbuhan atau vegetasi disebut juga dengan transpirasi. Ketika penguapan yang terjadi di laut dan tumbuhan, evaporasi dan transpirasi ini terjadi secara bersamaan, maka disebut dengan evapotranspirasi. Setelah air dan tumbuhan mengalami penguapan, uap itu akan mengalami pengembunan atau yang disebut juga dengan kondensasi. Setelah kondensasi atau pengembunan, titik-titik air itu akan bersatu membentuk awan. Titik-titik air itu akan bersatu membentuk awan. Setelah awan sudah terjadi, dan awan itu akan bergerak ke daratan ataupun ke pegunungan. Pergerakan awan disebut juga dengan adveksi. Ketika awan bergerak ke dataran, setelah awan bergerak, pada awan akan terjadi presipitasi atau curah hujan ataupun hujan. Presipitasi adalah hujan. Jadi ketika presipitasi yang terjadi di dataran, maka akan membentuk curahan hujan. Tapi ketika awan yang berubah menjadi presipitasi ataupun hujan yang terjadi di pegunungan, maka akan membentuk suatu curahan salju ataupun es. Setelah awan berubah menjadi air, kemana air tersebut pergi? Ketika air sudah jatuh ke permukaan bumi, air ada yang masuk ke dalam pori-pori tanah atau yang disebut dengan infiltrasi. Adapun air hujan tersebut tetap di dataran dan terus mengalir menuju ke sungai, maka disebut dengan runoff. Tapi adapun air hujan yang tetap menjadi air tanah disebut dengan perlokasi, yang disebut juga dengan perlokasi. Jadi kesimpulannya adalah semua air yang berasal dari hujan tadi atau presipitasi itu kembali lagi ke laut. Kembali lagi semuanya ke laut.
diambil kesimpulannya, siklus hidrologi adalah penguapan yang terjadi pada laut ataupun tumbuhan ataupun sungai atau danau mengalami penguapan yang disebut dengan evaporasi. Setelah mengalami penguapan atau evaporasi akan membentuk pengembunan ataupun kondensasi. Setelah kondensasi akan membentuk titik-titik air yang akan menyatu dan membentuk awan. Awan kemudian akan bergerak ke dataran maupun ke pegunungan. Pergerakan awan ini disebut dengan adveksi. Ketika awan sudah sampai ke tujuannya, awan akan berubah menjadi prepitasi ataupun hujan. Prepitasi ataupun hujan. Ketika hujan yang masuk ke dalam pori-pori, air hujan yang masuk ke pori-pori tanah disebut dengan infiltrasi. Ketika air hujan yang mengalir di dataran dan masuk ke sungai disebut dengan run-off. Itulah yang disebut dengan siklus hidrologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara unsur cuaca dan iklim. Sebelum kita mengetahui unsur-unsur cuaca dan iklim, saya akan menjelaskan apa itu cuaca dan iklim. Cuaca adalah proses fisik yang terjadi di atmosfer pada suatu saat dan pada tempat tertentu dengan waktu yang singkat dan wilayah yang relatif sempit. Yang kedua adalah iklim. Iklim adalah penyebaran cuaca dari waktu ke waktu pada periode yang lama dan wilayah yang luas. Di sini bisa kita lihat terdapat 7 unsur cuaca dan iklim. Yang pertama adalah radiasi matahari. Yang kedua adalah temperatur atau suhu udara. Yang ketiga adalah tekanan. Yang keempat adalah angin. Yang kelima adalah kelembapan udara, yang keenam adalah awan, dan yang ketujuh adalah hujan. Semua unsur cuaca dan iklim itu saling terkait. Dan ketika satu unsur terjadi perubahan, maka unsur yang lain juga akan mengalami perubahan. Di sini unsur yang paling dominan adalah atau unsur yang sangat berpengaruh terhadap unsur yang lain adalah radiasi matahari. Kenapa? Karena radiasi matahari atau matahari adalah sumber energi terbesar di permukaan bumi yang dapat mempengaruhi karakteristik atmosfer di seluruh permukaan bumi. Baik, saya akan menjelaskan unsur cuaca dan iklim. Yang pertama yaitu radiasi matahari. Radiasi matahari adalah unsur yang terpenting yang ada di permukaan bumi. Jika matahari ataupun radiasi matahari mengalami perubahan, maka akan mengalami perubahan pada unsur yang lain. Yang kedua yaitu suhu atau temperatur udara. Suhu atau temperatur udara adalah keadaan panas dinginnya suatu udara. Suhu udara dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat, suhunya akan semakin dingin. Dan semakin rendah suatu tempat, maka suhunya akan semakin panas. Yang ketiga adalah tekanan udara. Jadi, tekanan udara ini akan dipengaruhi oleh suhu ataupun temperatur. Suhu udara dapat berpengaruh terhadap tekanan udara. Suhu udara yang tinggi membuat tekanan rendah, dan suhu yang rendah membuat tekanannya tinggi. Yang keempat adalah kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air di dalam udara. Yang kelima adalah angin. Angin adalah massa udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Dan perlu diingat bahwa suhu udara berbanding terbalik dengan tekanan. Jika suhu udaranya rendah, maka tekanannya tinggi. Dan sebaliknya, ketika suhu tinggi, maka tekanan rendah. Jadi kesimpulannya adalah angin merupakan angin bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Selanjutnya yang keenam adalah awan. Awan adalah kumpulan titik-titik air yang melayang di atmosfer. Karena masanya terlalu kecil, maka dia tidak jatuh ke permukaan bumi. Yang ketujuh adalah curah hujan ataupun hujan. Hujan adalah curahan butiran air yang jatuh dari awan dan sampai ke permukaan bumi.
Jadi hubungan antara unsur cuaca dan iklim itu, unsur dari cuaca dan iklim itu sama. Jadi kalau satu unsurnya berubah, maka akan berpengaruh terhadap unsur yang lain. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.